Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berterima kasih kepada Suqian. Setelah mengatakan semua ini, Xiao Yan tampaknya tidak mau tinggal lama dalam suasana perpisahan seperti ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di Griffon. Dokter peri kecil, Xian dan Xinlan juga mengikuti di belakangnya. Namun, beruntung ruang di atas Griffon ini cukup besar. Makanya, itu tidak tampak meremas meski ada 4 orang yang naik. Xiao Yan, hati-hati dalam perjalananmu. Xiao Li sekali lagi berteriak keras saat dia melihat Griffon yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Li sambil berdiri di atas kepala Griffon yang sangat besar. Tatapannya segera menyapu semua orang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Angin menopang Griffon yang dengan cepat naik ke langit. Kepala, hati-hati di perjalanan. Raungan yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat Griffon secara bertahap naik ke langit. Xiao Yan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari Pan Gate berteriak dengan wajah memerah. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang di bawah dan tawa yang jelas perlahan-lahan diturunkan saat Griffon bangkit. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya, saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan, mari kita bertemu di dataran tengah. Sementara tawa yang jernih perlahan-lahan diturunkan dari langit, Griffon di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cukup banyak orang yang merasa agak sentimental dari sisa suara yang tersisa. Suqian menarik pandangannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Li di sampingnya sebelum tersenyum berkata, tidak perlu khawatir. Mengingat karakter orang itu, dia juga akan mampu bertahan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah. Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku. Xiao Li tersenyum. Kata-katanya mengungkapkan sedikit kebanggaan. Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Suqian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju akademi dalam. Sambil berjalan, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu akan seperti apa situasi yang menarik jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah di dataran tengah. Hehe. Mendengar tawa aneh di akhir kata-kata Suqian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar saling memandang. Mereka merasa agak bingung saat berbalik dan mengikuti. Griffon yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh saat penghalang cahaya samar menyebar dari tubuhnya, sepenuhnya menghalangi angin liar yang menyerbu mereka. Xiao Yan berdiri di belakang Griffon dengan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya perlahan mundur dari arah akademi dalam yang telah menghilang dari pandangannya. Dia juga merasakan kesedihan karena harus pergi. Apakah kita benar-benar akan membawa gadis ini? Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari keputusasaan Xiao Yan saat ini. Dia dengan lembut berbicara, mengubah topik sementara matanya yang cantik menatap wajah kecil Xian yang bersemangat di sampingnya. Xiao Yan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar ini. Dia melirik ke arah Xian dan tanpa daya berkata, tetua pertama meminta saya untuk membawanya. Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin akan terungkap di dataran tengah. Saya saat ini di kelas Dou Huang. Jangan bilang kalau kamu khawatir aku akan menjadi beban. Meski percakapan Xiao Yan dan dokter peri kecil lembut, masih didengar oleh Xian. Matanya segera melebar saat dia mendengus dengan ketidakpuasan. Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala Xian sambil tersenyum. Dia tidak membantahnya. Alih-alih, tatapannya menatap Xinlan dan tersenyum berkata, Anda harus menunjukkan rute selanjutnya. Iya. Xinlan tersenyum mengangguk. Tatapannya mengabaikan tempat itu sebelum berbicara, jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita harus mencapai kota bernama, Kota Horizon. Dari tempat itu, kita akan bisa menggunakan lubang cacing untuk pergi ke dataran tengah. Lubang cacing? Nama asing ini menyebabkan Xiao Yan tercengang. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ketidakpastian di mata Xiao Yan. Lubang cacing adalah benda aneh di dataran tengah.
Itu dibuat oleh elit Douzun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah akan membutuhkan setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Douzong. Namun, jika seseorang menggunakan lubang cacing, hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Namun, pembuatan lubang cacing cukup sulit. Apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaiki harus setidaknya di kelas Douzong. Oleh karena itu, sangat jarang untuk muncul di wilayah lain selain di dataran tengah. Xiao Yan sekali lagi tertegun. Lubang cacing? Butuh seorang elit Douzong untuk menjadi tukang reparasi? Dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru? Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya mengalami kesusahan seperti seorang dusun memasuki kota. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianqing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah sudut hitam. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tiada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari wilayah sudut hitam. Namun, kelompok Xiao yang tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Douang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke kota Horizon. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiao Yan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah benua berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di dataran tengah telah memasang apa yang disebut lubang cacing, dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing milik klan tertentu, lubang cacing ini juga milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang didapat, lubang cacing, setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap lubang cacing di dataran tengah akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing mewakili kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan-klan yang bisa memiliki satu adalah faksi-faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiao Yan di Griffon tanpa sadar menampar mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xinlan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzuns untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari dataran tengah. Setelah kakak laki-laki Xiao Yan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xinlan tersenyum saat berbicara. Siapa faksi kuat di dataran tengah? Xiao Yan mengangguk. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia ganggu. Faksi di dataran tengah terbagi. Saya hanya menyadari beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xin Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Di dataran tengah, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, dua sekte,
3 lembah, 4 pavilion. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Xiao Yan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada menara pil kan? Ya, menara itu mengacu pada menara pil. Sedangkan untuk aula, itu mengacu pada Hall of Souls. Xin Lan menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar penatua pertama menyebutkan bahwa Xiao Yan memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Hall of Souls? Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam melintas dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di dataran tengah. Orang biasa kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Souls. Lupakan kantor pusatnya, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabangnya. Meskipun demikian, Hall of Souls masih bisa disejajarkan dengan Pil Tower. Ini cukup untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatan tersembunyinya. Xin Lan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Xiao Yan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Bagaimanapun, bahkan Menara Pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar Aula Pil adalah ahli legendaris yang bisa masuk dalam 10 besar bahkan di dataran tengah. Meskipun demikian, ketiga kepala besar itu sangat takut pada kepala misterius, Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Menara Pil pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Xiao Yan diam-diam mengangguk menghadapi saran Xin Lan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Souls memiliki akar yang dalam di dataran tengah, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiao Yan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion? Xiao Yan menekan pikiran yang berputar-putar di dalam hatinya, mengubah topik, dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Pil Tower atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. 3 lembah tersebut adalah lembah sungai dingin, lembah suara, dan lembah api terbakar. Lembah api terbakar? Sudut mulut Xiao yang bergerak-gerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, perubahan misterius 3 api langit yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke lembah api terbakar dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Dou Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 api langit. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan bisa menghadapi Dou Zong Elite bahkan tanpa menggunakan api teratai kemarahan Buddha. Xin Lan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir ekspresinya karena lembah api iblis juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, Kakak Xiao Yan, 9 naga api di lembah api yang terbakar telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang kuat untuk api surgawi yang tidak bisa digunakan itu tidak bijaksana. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xin Lan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini.
Dia tidak ingin membawa Xiao Yan ke dataran tengah hanya untuk menyaksikan dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di dataran tengah, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia dapat memperlakukan faksi seperti lembah api terbakar sebagai bukan apa-apa. 4 pavilion tersebut adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning, dan pavilion petir angin. Karena posisinya di dataran tengah, secara kebetulan membentuk persegi, oleh karena itu, disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi kelas atas di dataran tengah. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi ini yang telah saya sebutkan di dataran tengah di masa depan. Xin Lan mengingatkan dengan serius. Pavilion petir angin? Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan tertinggi dari pavilion petir angin ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanyalah sebagian dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di dataran tengah. Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti dataran tengah. Beberapa faksi, yang nampaknya relatif tidak diketahui, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan apapun di dataran tengah. Xin Lan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang golongan non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xin Lan mengangkat alisnya saat dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh Magical Beast di dataran tengah, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku Magical Beast. Xiao Yan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah dataran tengah terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang Magical Beast sebelum bisa membunuhnya? Haha, tentu saja, tidak perlu melakukan ini jika itu adalah Magical Beast biasa. Apa yang saya maksud adalah Magical Beast yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku Magical Beast yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah. Dengan pengecualian dari beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang tidak jelas dari distribusi faksi-faksi di dataran tengah. Dia langsung tersenyum. Tampaknya dataran tengah memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli sebanyak awan dan faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan temperamen dan pertempuran yang berulang-ulang seseorang dapat menemukan esensi dari pertempuran. Kehidupan seperti itu yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan sedikitpun kekecewaan saat mendengar perkenalan Xin Lan. Wajah Xin Lan tiba-tiba menjadi riang saat Xiao Yan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, Pegunungan Tianqing. Kakak Xiao Yan, kita telah tiba.